أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat sehat ini, kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Cahaya Hati Indonesia Ramadan pada kesempatan kali ini memiliki tema waktu sebagai pengingat hidup. Masya Allah ya. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal MZ, Ustadz Syam, dan nanti ada Ustadz Bendri Jais Surrahman, dan ada Al-Habib Muhammad Syahab. Masya Allah. Terima kasih juga untuk Neng Mimi, sehat ya. Masya Allah ya. Barokah mudah-mudahan hari ini ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti akan ada kisah para nabi yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita Syekh Fikri Thorik. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin bertanya-tanya, boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat Instagram kita @cahayahati_inews. Baik, kalau ngomongin waktu ini ya Allah ya, kadang-kadang kita sering menyia-nyiakan waktu. Bagaimana waktu ini bisa mengarahkan kita ke surganya Allah? Langsung aja yuk, kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Kiai, ini tema kita kerugian orang yang tidak memanfaatkan waktu, khususon di Ramadan ini Kiai. Betul. Baik, silakan Kiai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah Cahaya Hati Indonesia yang saya cintai. Hakikatnya dari waktu adalah umur. Berlalunya waktu artinya berkurangnya jatah umur seseorang. Ketika seseorang waktunya habis,
maka selesailah dia tinggal di alam dunia, kembali menghadap Allah dan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di alam dunia. Sayangnya masih banyak di antara kita, apalagi dalam kondisi bulan Ramadan ini, yang masih jauh menggunakan waktu kita untuk sesuatu yang bermanfaat. Sebab kata Nabi, nikmatani, dua nikmat yang kadang-kadang, bukan cuma sekedar kadang-kadang, dua nikmat ini yang sering bikin manusia merugi. Diberikan dua nikmat, tapi manusia mengambil dan menjalankan dua nikmat itu dengan kerugian. Apa dua nikmat yang bisa membuat kita manusia rugi? Pertama, sehat. Diberikan sehat badan, diberikan sehat panca indera, tapi digunakannya untuk merugikan diri kita sendiri. Badan kita sehat, di sebelah rumah kita ada masjid, tidak pernah kita datangi. Tapi tempat hiburan yang nun jauh di sana sering kita sambangi. Ini kerugian. Diberikan sehat badan tapi tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Nikmat sehat inilah yang sering merugikan manusia. Diberikan kesehatan badan, begitu masuk bulan suci Ramadan, tidak digunakan panca inderanya ini untuk menambah manfaat beribadah kepada Allah. Mata tidak digunakan untuk memandang ayat-ayat Allah. Bibir, lidah, lisan tidak digunakan untuk berzikir. Panca indera yang lain tidak dijaga sebagaimana nuansa bulan suci Ramadan. Malah yang paling heran, diberikan nikmat sehat oleh Allah, digunakannya itu malah makin mengumpulkan maksiat. Siang bulan Ramadan tidak digunakan waktunya untuk puasa. Saudara, memang ada yang dibolehkan untuk tidak menjalankan puasa. Pertama, anak yang belum baligh. Yang kedua, maksud saya yang pertama, orang di luar agama Islam boleh tidak berpuasa. Sebab ayat yang dipanggil, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Orang yang di luar agama Islam boleh tidak berpuasa. Yang kedua, orang yang belum akhil balik, masih kecil, boleh nggak puasa. Yang ketiga, orang yang musafir atau lagi sakit, boleh nggak puasa. Yang keempat, orang yang hilang ingatan, boleh nggak puasa. Yang kelima, ini untuk perempuan, nifas, haid dan sebagainya. Jadi kalau ada orang laki yang nggak puasa, tinggal pilih 4 ini. Bukan orang Islam kali. Islam kok Pak, masih kecil kali. Udah gede kok Pak, lagi musafir kali, lagi sakit. Sehat Pak, sehat. Dikasih kenikmatan sehat jasadnya. Oh, yang keempat, kalau nih orang masih nggak puasa juga, hilang akalnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Bapak Ibu, saudara-saudara cahaya hati yang saya cintai. Sebab begini ya, kita akan meninggalkan alam dunia, waktu kita akan habis, umur kita akan selesai. Cara kita meninggalkan alam dunia tergantung dari kebiasaan yang selalu kita lakukan di alam dunia. Ketahuilah cuma ada 2 pilihan. Kalau kita tidak menyibukkan kepada sesuatu yang hak, kalau kita tidak menyibukkan dengan sesuatu yang bernama ibadah, kita menyibukkan diri kita dengan sesuatu yang bernama maksiat. Berangkatnya kita ke alam akhirat, selesainya waktu kita di alam dunia, cara kita akan meninggalkan alam ini tergantung bagaimana kebiasaan kita ketika kita hidup di alam dunia. Kalau kebiasaan kita taat, bermanfaat,
mengisi waktu-waktu kita dengan ibadah, tunduk dan taat kepada Allah, insya Allah keluar dari alam dunia dalam kondisi yang husnul khatimah. Tapi masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah, larut dalam dosa, gemar kepada maksiat, jadi manusia paling durjana, diberikan kesehatan oleh Allah, digunakan sehat itu malah untuk mengumpulkan maksiat. Waktunya habis, umur selesai, meninggalkan alam dunia, khawatir jadi su'ul khatimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena itu dua nikmat yang kata baginda Nabi, sering manusia ini mengalami kerugian. Dikasih nikmat sehat, tidak digunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua, nikmat yang sering membawa manusia kepada kerugian adalah diberikannya waktu luang. Saudara ingatlah, ada sehat pasti ada waktunya kita sakit. Ada waktu lapang, pasti ada kalanya kita akan menemui kesibukan. Mumpung belum datang saat sakit, pergunakan waktu itu, isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Mumpung belum datang waktu sibuk, isi dengan hal-hal yang menyangkut nilai-nilai ibadah kepada Allah. Nanti di alam mahsyar, ketika kita semua sibuk, nah ini dia nih. Ketika semua manusia sibuk dalam artian mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat di alam dunia. Semua manusia sibuk, sudah tidak ada waktu lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Masing-masing kita sibuk dengan urusan kita. Suami sudah tidak kenal lagi istri dan anak-anaknya. Istri sudah tidak kenal lagi dengan suaminya. Anak tidak tahu lagi kepada kedua orang tuanya. Masing-masing kita sibuk mempertanggungjawabkan hal-hal yang pernah kita perbuat di alam dunia. Dan ingat, tidak ada sekecil apapun yang luput, apapun yang kita kerjakan, sebagaimanapun kecilnya di alam dunia, tidak akan luput dari pengawasan Allah. Dan pasti dimintakan pertanggungan jawab di akhirat. Karena itu mumpung diberikan kesehatan, mumpung masih diberikan waktu luang. Di alam dunia ini sesibuk-sibuk apapun kita masih ada waktu luang, saudara. Saudara jadi pegawai, bahkan saudara jadi bosnya pegawai, bahkan mungkin saudara jadi mbah bosnya pegawai, itu masih ada waktu luang, saudara. Sore pulang dari kantor sampai rumah masih bisa untuk mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat, beribadah kepada Allah. Sesibuk apapun kita di alam dunia, itu masih punya waktu luang. Jangan sampai waktu sibuk kita datang. Di mana waktu sibuk kita? Di alam akhirat nanti ketika kita mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita di alam dunia. Tentu siapa contoh kita dalam memanajemen waktu supaya kita tidak merugi, sebagaimana ayat yang tadi dibacakan oleh qori kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa Cahaya Hati yang saya cintai. Sebagai seorang muslim, tidak lain dan tidak bukan contoh panutan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah manusia yang sukses dunia akhirat, termasuk dalam memanage waktu. Bagaimana cara kita mengatur waktu? Nabi sudah mengajarkan kepada kita. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membagi waktunya dalam satu hari menjadi 3 bagian. Rupanya ada manajemen waktu yang diajarkan oleh baginda Nabi. Ingin sukses dunia dan akhirat,
diberikan waktu luang dan kesehatan di alam dunia sebelum mempertanggungjawabkan nanti di akhirat. Nabi memanage waktunya menjadi 3 bagian. Manusia sukses dunia dan akhirat. Pertama, sepertiga waktu Nabi digunakan untuk ibadah. Ada waktu-waktu yang digunakan untuk ibadah. Sepertiga bagian yang kedua digunakan untuk tugas. Sepertiga bagian yang terakhir digunakan untuk keluarga. Kita lihat manajemen waktu. Rupa-rupanya ada coupling masing-masing. Inilah Nabi mengajarkan kepada kita umatnya untuk jadi manusia yang sukses membagi waktu. Kenapa? Supaya jadi manusia paling sukses di dunia, lebih-lebih sukses di akhirat. Kita lihat sekarang. Banyak orang yang meluangkan waktunya dengan hal-hal yang kurang bermanfaat alias sia-sia. Dalam kehidupan sehari-hari kita lihat ada orang yang menghabiskan waktunya hanya untuk kerja saja. Walaupun ini ibadah, kategorinya masih ibadah. Kalau dilandasi untuk mencari keridhaan Allah, tapi ini juga bukan manajemen yang ideal. Sepertiga waktu untuk ibadah, sepertiga waktu untuk keluarga, sepertiga waktu untuk kerja. Kita lihat lagi sekarang, ada orang yang seluruh waktunya dihabiskan hanya untuk keluarga saja. Ini juga tidak ideal. Nabi memanage sepertiga itu ada bagian-bagiannya. Kita lihat, sepertiga bagian Nabi yang pertama waktunya digunakan untuk ibadah. Saudara, satu-satunya makhluk yang sudah mendapat jaminan ampun dari dosa adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, ibadahnya malah lebih luar biasa. Satu-satunya makhluk yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun, tapi ibadahnya makin luar biasa. Inilah Ramadan. Saudara, tidak ada jaminan tahun depan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan ini lagi atau tidak. Berapa banyak tahun kemarin orang-orang di sekitar kita berpuasa dengan kita, tapi sekarang sudah tidak kita jumpai lagi. Tidak ada jaminan masa kita, waktu kita sampai di Ramadan yang akan datang. Karena itu mumpung masih diberikan kesempatan, gunakan waktu untuk beribadah sebaik-baiknya. Karena sepertiga waktu Nabi digunakan untuk ibadah. Yang kedua, sepertiga waktu Nabi digunakan untuk kerja. Kita tahu apa saja aktivitas kita yang dilandasi mencari keridhaan Allah itu nilainya ibadah. Inilah agama Islam. Segala sesuatu aktivitas kebaikan yang landasannya mencari ridho Allah, nilainya ibadah. Termasuk juga mencari nafkah untuk memenuhi kewajiban anak dan istri. Sepertiga waktu yang terakhir adalah untuk keluarga, anak dan istri. Ini artinya manajemen waktu ini mengantarkan seseorang kalau menjalaninya dengan baik, menggunakan waktu dengan tidak menyia-nyiakannya, insya Allah menjadi manusia yang sukses, bahagia dunia, lebih-lebih akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih guru ilmunya ya. Masya Allah ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah sia-siakan waktu, khususnya di bulan suci Ramadan ini ya. Baik, insya Allah saat lagi kita akan bertemu dengan guru kita Al-Ustadz Syam dengan subtema jangan sia-siakan waktumu. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.